Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat PPTV, balik lagi di program Studi Abroad. Dan pada episode kali ini sahabat PPTV akan ditemani oleh saya, reporter Fadia Muksan dari Turki, dan juga rekan saya, editor Fatar dari Yordania. Nah sahabat PPTV, kalau pada episode sebelumnya kita sudah bahas tentang gimana sih cara kuliah di Turki dengan jalur beasiswa. Nah kalau misalnya teman-teman belum diterima kuliah di Turki dengan jalur beasiswa, tenang, masih ada jalur lain, yaitu jalur mandiri yang akan kita bahas bersama gestar kece kita di sini. Mungkin kita kenalan dulu ya sama gestarnya. Silahkan kakak gestar. Di sini saya Dini Hanifah. Saya sedang menempuh studi S1 saya di Turki di Universitas Sakarya University, jurusan Hubungan Internasional. Oke, berarti kita panggilnya apa nih? Dini, Hanif, atau Hanifah? Dini aja. Dini, oke Kak Dini ya. Berarti kita ditemani oleh Kak Dini ini yang akan menemani kita untuk membahas gimana sih cara kuliah mandiri di Turki. Kalau misalkan teman-teman penasaran, jangan lupa nonton sampai habis dan juga jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube PPTV. Ingat ya, ganti aja lupa. Halo teman-teman PPTV, selamat datang di program acara Study Abroad. Di program ini kami akan membahas seputar pendidikan, informasi beasiswa, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Tonton terus ya PPTV Study Abroad. Oke, untuk biar gak buang waktu, kita langsung aja ya Kak Dini ya. Oke, mungkin kita kasih tahu dulu. Jadi seperti yang udah dibahas di video selanjutnya, kalau teman-teman belum nonton wajib banget nonton, nanti ditaruh ya linknya di bawah ini, di bawah sini. Kalau pertama itu ada dengan jalur beasiswa. Jadi yang biasa kita kenal tuh beasiswa Turkiye Burslari atau YTB, Turkiye Scholarship sih biasa jadi bilang kayak gitu. Itu yang untuk jalur beasiswa. Kemudian yang kedua itu ada lagi jalur agen. Jadi jalur agen itu apa ya teman-teman sahabat PPTV, coba pikirkanlah kayak agen tour and travel, tapi ini agen pendidikan untuk kuliah di luar negeri, ada seperti itu. Dia juga mandiri ya termasuknya, maksudnya. Iya, maksudnya non beasiswa gitu, pakai biaya sendiri. Nah ada lagi jalur terakhir yaitu jalur mandiri, yaitu apa-apa itu diurusin sendiri gitu loh, dan juga pakai biaya mandiri gitu. Nah jalur mandiri itu yang akan kita bahas hari ini bersama Kak Dini. Oke, keep pushing. Dan sekarang kalau kan kita ini masih di Indonesia nih, kita belum ke Turki, kita bisa persiapan berkas apa aja dulu nih sebelum kita berangkat ke Turki? Dari dokumen itu biasanya diminta transkrip nilai, ijazah, kemudian apalagi surat keterangan hasil ujian. Oh, berarti ini pas kita mau daftar nih teman-teman, kita kan daftar via online. Di daftar via online itu kita udah masukin semua berkas yang diperlukan. Iya. Kayak ijazah dan tadi. setiap universitas. Ya, setiap universitas itu berbeda sih sebenarnya. Intinya kayak ijazah sama transkrip itu nilai, yang penting sih, transkrip nilai, ijazah, dan ada apa namanya, surat keterangan kesehatan juga mungkin. Oh gitu. iya. Ya pokoknya bervariasi setiap universitas. Nanti teman-teman bisa langsung browsing aja di univ yang ingin dituju itu diperlukan apa aja. Cuman poinnya di sini, apakah itu kan ijazah kita, biasanya dokumen-dokumen kita nih dalam berbahasa Indonesia itu apa harus diterjemah ke Inggris atau ke Turki gitu Kak Dini? Sebelumnya ke Inggris, banyakkan Turki itu ke Inggris ya. Kita harus terjemahkan bahasa ada dokumen-dokumen kita ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Oh, penerjemah tersumpah, harus penerjemah tersumpah ya. Jadi beda nih teman-teman, mungkin sebagai informasi kalau ada yang belum tahu ya. Jadi penerjemah tuh ada dua, ada yang penerjemah biasa aja yang nggak pakai tersumpah, ada juga yang penerjemah tersumpah. Nah biasanya kalau untuk daftar kuliah di luar negeri pakai penerjemah tersumpah ya semuanya. Bahkan setelah kita terjemahkan penerjemah tersumpah, lalu kita bawa dokumennya itu untuk dilegalisir ke Kedutaan Besar Turki yang di Jakarta. Berarti harus legalisir. Itu harus pergi sendiri atau bisa diwakili Kak Dini? Harus pergi sendiri ya. Aduh, itu berarti ya. Berarti harus ada effort loh, misalnya harus ada perjuangan. Berarti kita harus ke Kedubes Turki di Jakarta. Tapi orangnya ngomong pakai bahasa Turki apa bahasa Indonesia di sana tuh? Bahasa Inggris pun bisa. Bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia ada nggak yang bisa? Kan ada stafnya dari Indonesia. Ada. Berarti jangan takut. Misalkan kita kan kayak Kedubes Turki, nanti kita harus pakai bahasa Turki gimana? Kita nggak tahu bahasa Turki nih. Ada stafnya dari Indonesia. Berarti. Bahkan kita ketemu dulu stafnya Indonesia, setelah itu baru prosesnya. Berarti harus ke Kedubes Turki di Jakarta. Ya harus pergi sendiri. Sebelum ke Kedubes juga harus kita bikin appointment ya. Appointment online. Oke, harus ada apa nih? Perjanjian ya. Perjanjian dulu, nanti setelah dari website itu, kalau kita sudah bikin appointmentnya, nanti di situ dikasih tahu kapan boleh datang ke kedutaannya itu. Ya, kalau misalkan teman-teman mau ke sana, nanti searching aja gimana caranya
melegalisir ijazah di Kedubes Turki. Di Google banyak mah itu kagak usah dijelaskan di sini ya, bener ya. Oke, terus kita lanjut lagi ya. Tadi berarti kayak dokumennya itu tergantung kampus yang berbeda-beda. Bahkan ada yang kadang meminta TOEFL atau IELTS gitu. Bahkan juga ada yang tidak perlu gitu. Tidak membutuhkan. Kalau misalkan Kak Dini nih, perlu nggak TOEFL sama IELTS kemarin? Nggak perlu. Berarti tidak memerlukan. Di Sakarya University ya, nggak tahu kita kalau di universitas lain. Tapi karena nggak pakai TOEFL atau IELTS itu, bahasa kuliahnya pakai bahasa Turki. Oke, nanti kita bahas lagi itu ya. Nah, tadi kan kita udah daftar di universitas, udah terjemahkan dokumen dan bla 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 tadi, terus habis itu udah tunggu pengumuman. Misalkan kita dinyatakan lulus di salah satu universitas, katakanlah Sakarya University. Nah, habis itu kita harus ngapain lagi nih? Kan kita masih di Indonesia nih, belum apa langsung berangkat atau gimana nih? Kita lihat dulu misalkan universitasnya itu dan jurusannya itu kita memerlukan ada bahasa Turki ya, dengan menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Turki dan mewajibkan kita mempunyai ijazah sertifikat TOMER namanya. Berarti kita harus mendaftar TOMER terlebih dahulu sebelum berangkat ke Turki. Jadi kita bisa mendaftar TOMER dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Dari Indonesia bisa. Kasih tahu dulu Kak Dini, TOMER itu apa sih? Kan banyak yang nggak tahu. TOMER itu kursus bahasa Turki di Turki gitu. Oh, jadi TOMER sebenarnya ada kepanjangannya Turkce apa gitu, aku juga lupa. Pokoknya intinya dia tuh lembaga kursus bahasa Turki. Bahasa Turki di seluruh Turki namanya TOMER gitu. Di seluruh Turki namanya TOMER. Jadi untuk semua yang kuliah bahasa pengantar kuliahnya pakai bahasa Turki, wajib ngambil kursus bahasa TOMER, kursus bahasa Turkinya itu selama 1 tahun di sini. Kalau misalkan dia bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, ada nggak sih bahasa Arab ada bahasa Arab kan kalau dia jurusannya keislaman, ilahiyat itu kan, Islaman agama gitu. Itu perlu nggak mereka ngambil TOMER? Perlu, yang bahasa Arab juga perlu, tergantung kampusnya dia kan. Karena gini di setiap seluruh kampus Turki itu syarat untuk kelulusannya itu sampai harus memiliki sertifikat TOMER sampai J1 level C1. Jadi di Turki itu jelaskan dulu kan ini. Jadi level-levelnya. Siap. Jadi sebelum tadi kan kita udah menyiapkan dokumen semuanya, kita sudah diterima di kampus mana, misalkan setelah itu kan dan kita sudah sudah melegalisir dan menerjemahkan segalanya. Step selanjutnya kita ke pendaftaran TOMER karena kebanyakan kampus di Turki kan memang mewajibkan untuk mengambil kursus bahasa Turki setahun dulu ya untuk para pelajar asing dari manapun itu gitu. Maka setelah itu TOMER itu kan tadi khusus bahasa Turki ya, Turki. Nah di sini dia ada sebenarnya ada 6 level ya, sama kayak tentang khusus bahasa lain lah ya. A1, A2, B1, B2, sama C1, C2 gitu. Nah paling sering kebanyakan universitas di Turki itu mensyaratkan kelulusan bagi pelajar asing di Turki untuk menyelesaikan atau memiliki sertifikat C1 bagi yang untuk kelulusannya. Syarat kelulusannya untuk wisuda misalnya. Jadi singkatnya sebenarnya sebelum kita masuk kuliah di Turki, kita harus ngambil kursus bahasa Turki sampai level minimal C1 untuk kelulusan, untuk kita kalau kita mau lulus nanti. Tapi sebenarnya B2 juga bisa. B2 untuk memulai kuliah. C1 untuk menyelesaikan seluruh perkuliahannya dan mengambil ijazah ya. Ijazah itu persyaratannya. Berarti tadi kata Kak Dini daftar TOMER itu kursus bahasa Turki tadi bisa dari Indonesia. Bisa. Online berarti. Online dari website kampusnya juga nanti. Berarti kayak butuh dokumen-dokumen yang sama nggak kayak daftar untuk pendaftaran TOMER itu biasanya kita ada yang lewat online juga, ada yang lewat minta bantuan. Iya, minta bantuan ke teman-teman PPI wilayahnya tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa pendaftaran TOMER ini bisa online atau bisa offline dan diwakilkan. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman belum di Turki jangan khawatir kalau misalnya ada kenalan ataupun misal nggak ada kenalan sekalipun bisa minta tolong menghubungi PPI wilayah. Makanya kenapa tadi kita bilang kan perlu banget untuk memfollow gitu kan, memfollow di Instagram PPI wilayah teman-teman yang kota yang ingin dituju kan ya. Benar, sangat kita bisa bilang bisa minta bantuan ke teman-teman PPI wilayah untuk mendaftarkan. Cuma kita tinggal mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan lewat email, kemudian kita minta mentransfer biaya yang diperlukan, kemudian mereka yang akan mendaftarkan. Iya benar. Step selanjutnya kan kita harus menentukan tempat tinggal kita ya di sana untuk di Turki nanti. Di sini untuk mahasiswa di sini ada 2 macam ya, ada yang sewa rumah dengan asrama. Asrama di sini ada asrama pemerintah sama dengan swasta. Sewa rumah juga ada macam apart gitu
dengan kayak rumah biasa lah, bukan kayak ada yang kayak rumah kontrakan, ada yang kayak gitu. cuman kayak kamar doang apartemen gitu, atau gitu, macam-macam nih itulah sewa pokoknya rumah. Ya pokoknya rumah lah tinggal aja gitu ya. Nah, gimana sih cara kita memastikannya itu gitu? Karena kita mandiri kan kita harus mengurus sendiri. Betul. Nah, berarti kita harus maksudnya di sini minta tolong ke teman lagi yang di wilayah PPI wilayah tersebut. Wah, berarti gitu. benar-benar kayak istilahnya merepotkan PPI wilayah kan. Iya. Tapi masih dibantu kok, tenang Masih aja. dibantu, jangan takut. Kalau nggak dibantu bisa diadukan. Ya lanjut. Itu masih bawah ini. Di bawah mana? Untuk mendapatkan informasi ya tentang tempat tinggal, kita bisa tanya-tanya dulu ke mana ya? PPI wilayah tersebut gitu. Makanya kita yang paling penting kan kita udah menentukan tempat wilayah mana yang kita tunjukkan ya. Nah, setelah itu kita banyak konsultasi dengan mahasiswa di situ gitu. Iya, kakak-kakak dengan senior gitu dengan lah ya. pelajar-pelajar yang di situ gitu. Kan sekarang dunia udah luas banget ya, ada internet ya, dari sosial media gitu kan. Atau walaupun nanti ke PPI wilayahnya nggak dibalas di IG, mungkin kan bisa nge-tag yang ada gitu kan, teman-teman yang ada di situ ya nggak Iya, sih bener, kan? Ya atau kenalan-kenalan atau siapa aja lah ya kenalan dikenal di gitu sana. kan, atau punya kenalan di Turki untuk mencarikan tempat tinggal tersebut gitu. Berarti kalau misal dari Indonesia kita mau cari rumah bisa nggak sih? Maksudnya kita mau cari online gitu, kayak kalau di Indo kan ada apa ya? Aplikasi Mungkin gitu. kalau di kota-kota besar ya, kayak seperti Ankara, Istanbul, mungkin ada yang buka pendaftaran asrama online, tapi dia swasta. Kalau untuk pemerintah, karena kita mandiri ya, kita kuota kita tidak banyak gitu, kesempatan kita tidak banyak karena emang itu buat orang-orang yang mendapatkan beasiswa pemerintah gitu. Kita berkesempatan hanya di kebanyakan di mana yang swasta, asrama swasta. Jadi kayak sebagai informasi aja nih untuk sahabat PPTV, kalau kan ada 2 asrama nih, asrama pemerintah sama swasta. Nah, asrama pemerintah biasanya lebih murah, makanya kenapa kuotanya itu terbatas gitu kan ya. Dan biasanya ditempatkan di asrama pemerintah itu hanya mahasiswa beasiswa, karena beasiswanya dari pemerintah Turki juga kan, makanya itu. Dan sekarang Kak Dini tinggal di asrama apa nih? Pemerintah. Nah, asrama pemerintah itu gimana caranya dulu? Cara registrasinya? Dulu ada pendaftaran online. Kemudian kan kalau di pemerintah itu kita bisa daftar semuanya, semua mahasiswa bisa daftar dengan persyaratan yang ada kan yang diminta. Kemudian itu sistemnya macam kayak list, waiting list gitu. Waiting list. Ketika kita listnya udah naik ya berarti alhamdulillah kita terima. Oke, berarti kayak misalkan kita belum diterima tahun ini, mungkin tahun depan atau semester selanjutnya diterima. Itu kenapa teman-teman bisa bayangkan kenapa itu kayak ada sampai waiting list segala ya? Karena murah tadi gitu, karena masalah biaya. Orang Turki juga kan, mahasiswa Turkinya juga sendiri banyak gitu. Iya, mahasiswa Turkinya juga sendiri harus waiting list gitu kan ya. Nah, tapi kalau teman-teman sahabat PPTV ini nggak mau waiting list kayak gitu, ya udah tinggal aja di rumah atau di apartemen kayak gitu. Itu biasanya nggak ada waiting list sih. As long as rumahnya kosong gitu kan, dia bisa aja kayak gitu. Ya pokoknya nanti untuk cara komunikasi sama pemilik rumah dan lain-lain tentu saja karena di sini pakai bahasa Turki ya, kembalikan lagi harus ada yang udah bisa bahasa Turki yang membantunya gitu. Atau dalam kata lain kakak senior atau PP wilayah. Kayak itu lagi ya, kembali lagi ke PP wilayah, sangat penting berarti ininya. Berarti kita harus menjaga komunikasi, keep kontak dengan kakak-kakak yang wilayah tersebut. Benar gitu. Sekali. Oke. Tapi bakal dibantu kok, sejauh apapun dia bakal bantu. Karena biasanya untuk tahun ajaran baru ya mereka sudah membuat tim. Iya, ada timnya malah. Untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi jangan takut teman-teman yang mau kesini gitu. Pokoknya kita senang untuk menyambut teman-teman datang. Sahabat PPTV yang mau kuliah mandiri gitu. Apalagi biasanya di Turki ya, itu pokoknya sebelum kalian datang di sini tuh udah repot. Ayo kayak bikin tim untuk menyambut mahasiswa baru yang khususnya mandiri ya, untuk nganterin ke sana ke sini, nyari rumah, nyari ini, berkas, ada yang mengajukan diri juga untuk membantu gitu. Kayak sangat baik banget gitu. Jadi kalian jangan takut nanti kalau aku mandiri di Turki aku harus gimana, aku harus kemana, aku kan nggak bisa bahasa ini. Jangan takut, pokoknya itu orang Indonesia udah banyak di Turki ya. Iya benar kayak gitu. Oke, alhamdulillah itu ya poin plusnya, banyak orang Indonesia yang ada di Turki. Jadi banyak yang bantu. Betul sekali. Terus ada satu lagi yang perlu banget ini, jangan lupa. Itu pembuatan visa study. Ya, astagfirullah, aku lupa. Benar. Gimana kita kan mau study nih di negara orang gitu. Maksudnya kita tidak punya izin tinggal. Harus ada izin tinggalnya ya. Iya, kita jadi setelah semua dokumen tersiap tadi, ya poin terakhir sebelum beli tiket, sebelum memutuskan untuk membeli tiket, kita harus membuat visa study dulu gitu. Gimana tuh cara bikin visa studi di Turki? Beda dong sama visa turis kan? Beda gitu.
Kalau visa study berarti kita harus bikin appointment dulu sama dengan pas kita mau legalisir itu. Kita bikin appointment dulu ke Kedubes. Setelah kita dapat tanggal kapan kita bisa mengunjungi Kedubes, kita datang. Mungkin dengan setelah kita mengumpulkan berkas semuanya ya ke Kedubes sana. Dengan waktu yang ditentukan, setelah itu bisa kita langsung ambil. Berarti nggak disusah-susahin kayak gitu. Biasanya kan kalau bikin visa kan susah nggak sih? Visa Turki, kalau setahu aku nih visa turis Turki kan gampang online ya. Kalau visa studi visa study harus menunggu beberapa minggu gitu. Oh, beberapa hari apa minggu? Berapa minggu? Oh, beberapa minggu kayak gitu. Berarti nggak susah-susah amat. Yang penting kayak berkasnya lengkap ya. Tidak sampai sebulan lah. Oh, oke. Nah itu yang penting, kalau mau tahu berkasnya apa aja ya cek aja nanti di halaman websitenya Kedubes Turki ya di Indonesia, ada di Jakarta. di situ. Ya karena biasanya tiap tahun itu berubah teman-teman. Makanya kenapa kita tidak jabarkan di sini ya. Yang terakhir nih Kak, ada lagi. setelah tadi kan udah bikin visa nih Kak. Iya. Kita nanti ke Turki naik apa? Oh iya, lupa juga. Iya Kak. Naik kartu lagi. Gara-gara kita tidak menentukan tiket keberangkatan. Oh iya benar. Berarti yang ini nih beli visa bentar. Beli tiket pesawat itu sebelum visa keluar atau setelah visa keluar? Aduh ya, deg-degan tahu-taunya kan udah beli tiket pesawat, visa nggak keluar. Nah itu, jadi lebih baik sebenarnya kita udah merancang pembelian tiket itu jauh-jauh hari gitu. Mungkin atau kalau bisa pun misalnya kita intinya kita kayak jaga-jaga gitu ya, misalnya visa kapan keluar gitu kita jauhkan tiketnya gitu. Misalnya kita mau beli tiket sebelum pengajuan visa gitu, atau yang lebih baiknya setelah visa jadi kita beli tiket gitu. Itu kan pasti gitu. Benar-benar. Kalau saran aku sendiri sih setelah visa jadi karena kita lebih baik setelah itu baru kita beli menentukan untuk keberangkatannya gitu. Setelah kita semuanya siap ya, dari dokumen-dokumen, visa sampai sudah juga, tempat tinggal juga udah dipastikan gitu. Setelah kita lulus dari Univ, lulus keterima di Univ, udah daftar Tomer, udah dapat tempat tinggal, berkas semua tadi udah dilegalisir nih. Udah legalisir, terus udah jadi visa. Kemudian kan beli tiket nih. Ya, sekarang beli tiket. Setelah tiket kita beli, kita harus langsung mengabari mahasiswa yang di sana, pelajar yang akan membantu kita di sana. Di Turki gitu. maksudnya? Di Turki. Di sana mana nih? Oh ya di Turki gitu kan. Karena kan mereka juga akan ini kan bantu jemput kan di bandara. Jemput mereka. Oh, baik banget kakak PPI ini. Makanya mereka jadi teman-teman harus mengabari dari jauh hari ya, karena kan kita nggak tahu pelajar sendiri kan untuk kesibukan masing-masing kan pasti punya. Iya benar. Karena beda-beda kali ya jadwal kuliah orang-orang. Untuk biar saling mengerti gitu kan. Ya misalkan teman-teman pas sampai di Turki nggak ada siapa-siapa, bolehlah kontak PPI wilayah untuk minta tolong dijemput kali ya, karena kan nggak tahu nggak ada siapa-siapa. Tapi misalkan udah ada teman atau siapa gitu ya udah berarti udah bebas gitu loh, bebas ini mah cuma saran aja ya, misalnya teman-teman benar-benar mandiri gitu atau belum punya teman segalanya gitu kan, belum pernah kenalan di sini gitu, langsung aja hubungi PP wilayah gitu untuk nanti kedatangan saya tuh tanggal segini gitu kan, dari bandara mana gitu, bisa ada yang menjemput gitu kan. Karena aku misalnya aku bakal kuliah di kota ini gitu kan, nanti kalau misalnya itu kan tinggal ditujui nanti pasti ada yang bantu. Nah Kak Dini, kan kalau misalnya kita udah sampai nih di Turki, kita tuh harus ngapain aja sih pas udah sampai di Turki? Setelah sampainya kita mungkin langsung menuju ke asrama atau rumah sewa yang kita pilih tadi kan di awal gitu. Kemudian kita harus mengurus semuanya. Mungkin kita akan berurusan dengan pemilik rumah ya untuk mendapatkan kira sözleşmesi atau namanya surat kontrak rumah tadi. Surat kontrak ini yang akan menjadikan syarat kita untuk mengajukan ikamet. Ikamet itu intinya untuk izin tinggal di Turki. Kayak ini nggak Kak, kayak KTP nggak kalau kayak di semacam Indonesia? KTP kan kartu tanda penduduk ya. Itu juga ini identity card ya nggak sih? Cardnya buat para pelajar asing di sini. Benar-benar. Namanya ikamet. Selanjutnya setelah kita mengurus kira sözleşmesi, mungkin kita harus beli SIM card Turki. SIM card Turki maksudnya buat handphone ya? Handphone gitu. Dan itu juga kan nanti buat jadi persyaratan buat ikamet juga lagi. Oh, nomor HP harus nomor HP Turki untuk mendaftarkannya. Oke, itulah kenapa kita harus beli SIM card Turki ya. Terus asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ya. Gitu. Wajib nggak sih pakai asuransi kesehatan Kak? Sebenarnya nggak wajib, itu cuma untuk formalitas mendaftarkan ikamet aja gitu. Oh, jadi kalau kita mau bikin identity card tadi yang Turki, kita harus punya asuransi kesehatan. Kalau nggak bisa diterima gitu. Buat berkas-berkasnya harus di dokumen-dokumennya harus dipenuhi kan, salah satunya asuransi kesehatan. Gitu. Oh oke. Berarti persyaratan wajib berkasnya sih sebenarnya. Terus habis itu kita bisa langsung masuk kuliah nggak Kak Dini?
Apa tadi bahasa Turki dulu tadi? Nah itu kita harus pamer dulu. Oke, ya, sebelum kita mulai kuliah kita gitu. Kita harus kan syarat di setiap universitas harus mempunyai itu ya, sertifikat pamer B2. Oke, berarti sebelum mulai perkuliahan 1 tahun sebelum kita masuk kuliah, kita belum kuliah nih, kita masih ngambil kursus bahasa dulu 1 tahun. Oke, Kak Dini, tadi kan untuk orang-orang yang emang kuliahnya bahasa pengantarnya Turki. Misalkan dia bahasa pengantarnya bahasa Inggris, haruskah mengambil kursus bahasa Turki yang setahun? Itu kan lumayan juga nih setahun. Tidak. Kalau kita yang berangkat sendiri mandiri biasanya tidak diwajibkan untuk mengambil bahasa Turki ya. Kalau YTB beda lagi gitu. Kalau untuk mahasiswa beasiswa itu mau dia bahasa pengantarnya apapun, dia harus tetap mengambil kursus bahasa Turki setahun. Nah, kalau untuk mandiri? Kalau untuk mandiri kebanyakan universitas kan beda-beda. Ada yang menerima langsung dengan skor IELTS. Skor IELTS yang ditentukan ya, setiap kampus sendiri kan punya rata-ratanya sendiri untuk kelulusannya dia melewati preparation itu. Atau juga ada namanya nanti kalau emang tidak ingin mengikuti untuk preparation selama 1 tahun itu, dia juga kampus juga menyediakan ujian namanya proficiency test gitu. Kalau misalnya lewat atau dengan skor yang ditentukan, berarti dia tidak perlu lagi mengikuti preparationnya itu. Oke, yang penting selama poinnya cukup gitu untuk menjadi syarat, melewati syaratnya itu, dia bisa langsung aja mulai masuk kuliah gitu, nggak perlu pakai kelas-kelas persiapan 1 tahun. Oke, itu lebih bagus sebenarnya, lebih cepat, lebih baik sih. Oke, sahabat PPTV, mungkin episode kali ini sampai di sini aja. Tadi kita udah banyak banget bahas tentang cara kuliah mandiri di Turki bersama Kak Dini, yaitu salah satu mahasiswa Indonesia di Turki. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya Kak Dini ya. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Dan untuk menutup video kita pada episode kali ini, mungkin kita bisa bersama-sama mengucapkan jargon PPTV ini. Aku bilang PPTV, terus habis itu kita jawab dari pelajar untuk pelajar, oke? Oke, 1, 2, 3. PPTV dari pelajar untuk pelajar. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.